Kira-kira mitos atau fakta sih Bu kalau misal puasa itu tuh bisa menurunkan berat badan? Padahal kan sama-sama 100% gitu Bu kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast UAK TV bersama saya Anti Aisyah dan juga narasumber kita hari ini yaitu ada Ibu Alifianti Muharromah. Halo Ibu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin teman-teman kangen nih sama podcast UAK TV dan sekarang kita akan memberikan podcast spesial edisi Ramadan, guys. Karena ini juga pas banget momentumnya saat Ramadan, jadi teman-teman juga bisa mendapatkan informasi sambil menunggu buka puasa. Iya, betul sekali. Ya, jadi tema pada hari ini spesial edisi Ramadan yaitu puasa tanpa takut lapar, rahasia diet sehat dan mudah selama Ramadan. Di sini saya nggak sendiri karena saya akan meraup semua informasi dari ibu dosen kita. Ya, jadi Bu Anti ini adalah dosen dari S1 Gizi dan juga sekaligus Kaprodi ya Bu ya. Bismillah. Iya. Oke. Jadi mungkin saya mau nanya dulu nih Bu. Kira-kira di Ramadan ini nih kesannya gimana? Apakah ada kendala ataukah masih aman-aman aja selama ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Ya, sebelumnya untuk yang selama puasa bulan Ramadan ya, ini kita sudah mulai masuk di hari keberapa? Keempat, kelima, belum seminggu ya? Iya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini memang masih diberi kemudahan untuk melaksanakan puasa sampai hari ini, kemudian menjalankan ibadah gitu ya. Tentunya ini juga diimbangi dengan tadi kaitannya dengan tema hari ini, puasa tanpa takut lapar, rahasia diet sehat, mudah selama bulan Ramadan. Menarik sekali. Okay. Ya, jadi sambil diimbangi antara asupan, kemudian sama kegiatan. Oke. Jadi mungkin ini bakal menarik banget ya informasi yang akan kita berikan pada hari ini, karena mungkin banyak nih teman-teman yang ada di rumah tuh punya keinginan untuk diet, punya keinginan untuk punya body goals, tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Jadi kalian cocok banget untuk nonton podcast ini dari awal sampai akhir gitu. Jadi mungkin aku bakal mulai pertanyaannya dengan gimana sih Bu diet yang sehat selama puasa gitu, karena momentumnya kan pas banget kita lagi puasa di bulan suci Ramadan gitu. Oke, baik. Ini kayaknya pertanyaan yang sering ada ya di semua orang ya. Ibaratkan pertanyaan yang happening, maksudnya ini kan kita momennya pas lagi puasa. Jadi sekalian mengontrol ya bahasanya ya, mengontrol asupan, mengontrol pola makan, kemudian dikaitkan juga dengan diet ya. Jadi untuk di gizi sendiri sebenarnya itu kan kita punya dua, jadi ada diet sama diet. Beda nggak? Beda ya. Nah, kalau untuk diet itu biasanya kita mengatur pola makan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik lagi. Kemudian mengontrol berat badan. Contohnya Bu, saya ingin mencapai berat badan yang normal ya, bukan yang kurus. Iya. Nah, kalau diet itu apa? Kalau diet itu biasanya kita adalah adanya tujuan nih. Enggak, biasanya tujuan yang seperti apa? Tujuannya satu, biasanya diet DM. Kemudian diet hipertensi biasanya, kemudian ada lagi diet gagal ginjal gitu. Jadi diet itu adalah untuk menekankan kondisi kesehatan kita supaya tetap fit. Kemudian diet itu adalah tujuannya untuk biasanya mungkin ke arahnya orang sakit ya awalnya. Kalau seandainya dikaitkan dengan puasa nih, diet pas puasa, kok kayaknya bisa sekalian ya sambil minum air kayaknya. Biasanya kan kita kalau mau ngatur pola makan kok kayaknya nggak bisa banget, apalagi kalau udah sama temen kan, temen makan sebelah kita ikut. Apalagi Mbak Anti semester berapa sekarang? Semester 8 kok kayaknya udah banyak kegiatan ya. Terutama skripsi ya. Biasanya kalau tingkat stres meningkat, biasanya tubuh itu dia punya respon alami. Di saat kita stres, biasanya contohnya gula darah turun. Biasanya kalau gula darah turun, yang di pikiran Mbak Anti itu apa? Makanan sih. Makanan yang mau dicari apa? Yang manis-manis. Yang manis-manis, saya orangnya ya. Biasanya yang manis-manis itu apanya yang kepikiran? Es krim kah? Coklat kah? Mungkin es krim sih. Es krim. Ya, biasanya kalau perempuan
kayaknya es krim ya. Iya, benar. Nah, kalau biasanya ketika kita di saat kita stres nih, gula darah turun kan ya, terus tiba-tiba otak itu pingin, aduh mbak, berarti kayaknya harus makan es krim deh. Itu sebenarnya salah satu respon alarm alami tubuh. Kalau seandainya tubuh kita kurang glukosa nih, kurang karbohidrat untuk dijadikan sebagai asupan energi begitu. Nah, kontrol seperti itu sebenarnya bisa kita lakukan pada saat berpuasa. Jadi itu secara alami gitu ya. Berpuasa itu kan ketika kita makan ada 2 kali ya. Ada pada saat sahur, pada saat berbuka. Nah, ini sebenarnya ada kaitan juga nih dengan pengaturan pola makan gitu. Pola makan untuk menjaga keseimbangan pengeluaran kita, maksudnya energi pada saat berpuasa gitu. Oke. Jadi itu ya Bu, jadi kita tuh ada respon alaminya saat kita membutuhkan makanan ataupun sesuatu yang manis-manis gitu. Jadi terus gimana nih Bu, caranya kita mengatur makan? Kan kita pasti pengen banyak hal gitu, pengen seblak, pengen es krim gitu. Tapi gimana cara kita ngontrolnya gitu? Ini kaitannya sama frekuensi makan ya. Jadi mungkin kita bedain nih frekuensi makannya Mbak Anti sama saya. Kita kan sama-sama perempuan ya. Tapi yang membedakan kita apa nih walaupun jenis kelaminnya sama? Satu, berat badan. Berat badan kayaknya perempuan biasanya sensitif ya, benar. Berat badan, kemudian tinggi badan, satu lagi umur. Kemudian satu lagi pekerjaan. Kalau kita lihat kan biasanya Mbak Anti mahasiswa mobilitas tinggi ya. Jadi mungkin penelitian, mungkin contohnya sekarang host gitu. Kemudian kalau dosen kan kita udah bisa tebak ya di ruangan, kemudian banyak duduk gitu ya, aktivitas mobilitas mungkin tidak terlalu tinggi. Untuk frekuensi makan pun juga mempengaruhi. Biasanya kalau orang Indonesia itu frekuensi makannya kurang lebih 3-5 kali. 3-5 kali itu gimana? Jadi 2 kalinya itu selingan, Mbak. Jadi selingan itu biasanya kapan nih? Kalau Mbak biasanya kalau selingan biasanya pas di waktu-waktu kapan? Sore sama malam sih. Malam pilihannya ya. Padahal biasanya kalau untuk selingan itu biasanya ada selingan siang sama selingan sore gitu. Ada malam, boleh. Berarti 2 jam sebelum tidur ya. Kemudian makan besar biasanya kita ada di sarapan jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Kemudian makan siang sama makan malam. Jadi frekuensi makan kita pada saat tidak berpuasa begitu ya, itu kurang lebih 5 kali. Jadi 3 kali makan utama sama 2 kali selingan. Terus pada saat berpuasa gimana? Berarti kan kita harus merombak semuanya kan ya. Tubuh itu takutnya nanti kan kaget ya. Jadi kita buat frekuensi makan yang bisa dilakukan begitu ya. Itu kurang lebih ada 3 frekuensi makannya. Frekuensi makan ini nanti kita bagi nih. Kan frekuensi makan kan 3 kali. Terus gimana cara kita baginya, persentasenya gitu. Persentasenya biasanya kalau buka kita bisa 20%. 20% dari energi total kita. Ini udah mulai ke arah gizi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya setiap seseorang itu dia punya kebutuhan energinya beda-beda. Disesuaikan dari berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas fisik. Nah, sehingga itu mempengaruhi frekuensi makannya. Ketika berbuka itu bisa mengkonsumsi 20% dari energi harian gitu. 20% itu apa? Kayaknya 20% bisa lah masuk kurma 2. Kemudian habis itu ada lagi minuman segernya, cukup. Habis itu baru nanti dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib ya. Kemudian setelah sholat maghrib kita bisa melanjutkan makan besar. Makan besar biasanya 40%. 40% ditambah 20 kan udah 60% ya. Kemudian setelah itu nanti mungkin bisa setelah tadarus gitu mau sebelum tidur boleh bisa makan buah ataupun minum air putih begitu. Selanjutnya nanti pas ketika sahur kita bisa menyelesaikan frekuensi makan yang terakhir itu 40%. Jadi pas 100. Pada saat berbuka 20%, kemudian makan besar betul 40%, udah 60 ya. Kemudian pada saat sahur 40%, jadi pas 100. Jadi ketika kita mau membagi frekuensi makan dalam sehari itu semuanya harus 100%. Kalau pada saat tidak berpuasa kan 5 frekuensi, berarti dibagi-bagi lagi, diperkecil potongannya. Seharusnya ya Bu ya. Selingannya 10. Kadang ada nih yang pada saat nggak berpuasa malah justru skip sarapan. Jadi yang aturannya sarapan kita harusnya 20%, kemudian makan siangnya 30%, jadi 50%. Jadi digabung semuanya. Justru kalau seperti itu tubuhnya malah meningkatkan gula darah. Gitu. Insulin semakin meningkat.
Jadi kemungkinannya untuk kita untuk kita melakukan diet saat puasa itu sangat besar gitu ya Bu. Betul. Gitu. Dan kira-kira mitos atau fakta sih Bu kalau misal puasa itu tuh bisa menurunkan berat badan. Padahal kan sama-sama 100% gitu Bu kalau diet. Nah, ini tergantung dengan pengontrolan dari masing-masing diri juga ya. Kalau kita kaitkan nih antara diet pada saat berpuasa dikaitkan dengan mitos perubahan berat badan, bukan penurunan ya, tapi perubahan. Perubahan itu bisa dilihat apakah adanya penambahan atau malah justru bisa mencapai berat badan yang normal ataupun ideal. Jadi maksudnya kita itu baiknya berpikir kalau tubuh kita tuh sebenarnya sudah ideal ya. Jadi sebenarnya meluruskan ya, tidak harus kurus. Yang penting kan ideal ya, normal gitu. Baik, ketika kita berpikir ternyata puasa bisa nih untuk membentuk status gizi kita ataupun badan kita menjadi lebih normal, itu bisa disesuaikan lagi dengan pengaturan frekuensi makan. Selain itu juga kan kita mengacu pada isi piringku begitu. Isi piringku itu dia sudah menyesuaikan antara karbohidrat, kemudian protein, betul, sayur, buah. Nah, kalau ada juga yang dia piramida. Mungkin berarti kalau kadang kalau di jalan sering melihat banner ya piramida begitu, atau nggak di puskas biasanya untuk di piramidanya itu sendiri yang paling bawah biasanya cairan ya. Betul, karena kan tubuh manusia lebih banyak cairannya. Betul. Kemudian yang paling atas itu apa? Yang di paling atas yang harus dibatasi itu adalah GGL. Apa tuh GGL? Apa itu? Gula, garam, sama lemak begitu. Berdasarkan dari anjuran Kemenkes. Berarti itu termasuk fakta gitu ya Bu? Termasuk fakta, ya pintar-pintar kita juga untuk kontrolnya gitu, sesuai sama kebutuhan kita dan juga kegiatan kita gitu. Terus selanjutnya itu pilihan makanan yang baik. Kalau tadi kan udah dikasih tahu kalau porsi di piringku dan juga piramida itu kira-kira pilihan makanannya yang baik selama puasa untuk 20% saat buka, terus 40% makanan berat, terus nanti saat sahur itu gimana? Oke, baik. Untuk yang ini langsung pilihan makanan ya. Biasanya untuk anak kos nih kan sering mempersiapkan makanan sendiri ya di rumah, kecuali kalau seandainya ada yang dapat kiriman dari orang tua ya. Nah, biasanya untuk pembagian dari makannya itu sendiri antara 20, 40 sama 40%. Kalau ketika kita berbuka 20%, bisa itu kalau sesuai dengan anjuran Nabi ya, kita bisa mengkonsumsi 3 buah kurma. Karena di situ sudah ada glukosa, kemudian sudah ada kandungan seratnya. Jadi ibaratkan sudah bisa menekan lapar untuk melakukan ibadah gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan minuman yang segar, yang manis ya. Bisa itu biasanya kayak belewah ataupun biasanya sirup ya. So, jangan berlebihan kali ya. Yang tadinya 20% jangan dinaikin, jadi 40%, 40, jadi lebih dari 100 jadinya. Kemudian makan utamanya nanti baru ada nasi, karbohidrat ya. Kemudian diisi dengan lauknya bisa disesuaikan proteinnya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi ikan, jadi 1 potong sedang mungkin ukurannya seruas 3 jari ya, begitu. Kemudian bisa juga ditambahkan telur dan juga sayur. Perbanyak porsi sayurnya juga. Buah biasanya kayaknya sering ke-skip ya kalau bulan Ramadan ya. Karena biasanya tadi balik lagi, karena biasanya kalau bulan Ramadan itu yang paling menarik gorengan sih. Gorengan, es buah gitu ya. Tetap harus ada seratnya juga. Berarti untuk saat sahur juga kurang lebih sama gitu ya Bu, 40% setelah makan makanan pokok gitu, makanan inti setelah buka gitu. Baik, iya. Sahur pun juga seperti itu. Untuk komposisinya disesuaikan juga dengan isi piringku, ya nasi, sebagai sumber karbohidrat, kemudian ada lauknya, kemudian sayur dan buah. Sayur dan buah itu dia menyumbang sebagai untuk antioksidan. Karena kan kita selama puasa kan kadang mengalami kelelahan ya, kemudian lapar dan dari lingkungan yang lain, sehingga mungkin bisa menyebabkan kita sakit begitu. Jadi sehingga untuk konsumsi buah dan sayur itu karena tinggi kandungan antioksidan, sehingga bisa memberikan tameng buat kita supaya bisa tetap produktif pada saat bulan puasa. Jadi itu tadi kita udah bahas banyak banget tentang puasa gitu ya Bu. Tapi ini kan kita ngomongin diet nih Bu, balik lagi ke topik kita diet.
Dan kayaknya teman-teman yang udah lama diet itu pasti mengenalnya bukan puasa tapi intermittent fasting. Orang-orang sekarang tuh kan taunya mau intermittent fasting untuk diet gitu ya Bu. Nah itu bedanya apa sih Bu antara puasa dan juga intermittent fasting gitu? Oke, baik. Kalau kita melihat ya antara puasa Ramadan sama intermittent fasting, puasa Ramadan biasanya kita di Indonesia berapa sih puasanya? Paling 12 jam ya, kurang lebih 12 ya sampai 12,5 ya begitu. Ya alhamdulillah kan Indonesia di Katulistiwa nggak terlalu panjang ya durasi puasanya. Untuk intermittent fasting biasanya kita ada prinsipnya nih. Prinsipnya contohnya seperti 16 per 8 per 8 begitu. 16 per 8 itu contohnya seperti apa? Jadi 16 kita nggak makan puasa. Kemudian selama 8 jamnya kita pergunakan untuk makan. Tapi balik lagi 8 jam untuk makan itu disesuaikan lagi dengan frekuensi makannya. Berarti kan 8 jam ini kita bisa bagi frekuensi makan ya bolehlah sekitar 3 kali frekuensi ataupun 4 kali frekuensi. Jadi ada selingan dan juga ada makan utama. Kemudian selain 16 per 8 biasanya ada juga yang dia 5 per 2. Jadi yang 5-nya itu kita benar-benar ngontrol makanannya sebaik mungkin. Contohnya nggak makan lemak, kemudian garamnya dibatasi. Jadi ya makanannya hambar-hambar ya. Kemudian habis itu gulanya juga dibatasi, tidak yang manis-manis. Tapi ketika 2 harinya itu kita bolehlah ibaratkan cheating day lah, gitu. Jadi 5 per 2 ataupun 16 per 8, begitu. Berarti tetap ada bedanya gitu ya Bu? Iya. Tapi yang paling baik memang puasa Ramadan. Iya. Sekaligus ibadah gitu ya Bu? Karena kan dapat 2 ya, kita dapat kesehatan, dapat pahala juga. Dan yang pasti kalau misal teman-teman ini fokus gitu puasanya, terus benar-benar jaga pola makan, teman-teman juga bisa dapat body goals yang teman-teman inginkan. Itu bonus gitu. Ya. Berat badan yang ideal gitu ya Bu. Dan sebenarnya ini agak melenceng kali ya dari yang tadinya tuh kita ngobrolin makanan. Sekarang saya tuh mau tanyainnya tentang exercise ataupun olahraga. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih Bu antara kita puasa, kita udah kontrol makanan yang kita konsumsi, terus kita barengi ataupun kita seimbangkan dengan exercise gitu pada saat malam hari atau sebelum buka puasa, itu gimana? Oke, baik. Ini kayaknya menarik ya semuanya ya kayaknya. Biasanya Bu, mungkin anak-anak yang sering olahraga kayaknya gimana nih pertanyaan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi ketika kita mulai mau mengatur untuk pola konsumsi kita gitu, punya yang body goals tadi yang seperti Mbak Ati bilang, itu antara asupan sama energi ekspenditur ataupun energi yang dikeluarkan memang harus seimbang. Jadi memang harus balance antara input sama outputnya begitu. Nah untuk exercise sendiri biasanya kita sesuaikan juga karena ini bulan Ramadan ya, disesuaikan juga waktunya. Kira-kira kapan nih yang baik yang bisa dilakukan ya, bisa sore hari ataupun dia menjelang sebelum tidur begitu. Kemudian untuk pilihan olahraga yang bisa dilakukan begitu, itu kita mempertimbangkan, jadi kan nggak serta-merta harus angkat beban enggak ya. Jadi satu disesuaikan juga dengan status gizi kita, kemudian dengan kemampuan. Apakah olahraga itu memiliki low impact, kemudian impactnya sedang ataupun impactnya berat. Kalau seandainya dengan status gizinya, contohnya dia lebih nih berat badannya, kemudian dia melakukan olahraga yang dia high impact, itu biasanya nggak akan baik untuk bagian sendi ya, bagian bawah, karena kan tumpuannya di bawah di kaki ya. Jadi biasanya olahraga ringan yang dia memiliki low impact yang bisa dilakukan pada saat bulan Ramadan seperti jalan kaki, boleh jogging santai, bisa di keliling uap sore-sore gitu ya Bu, pulang ngajar. Iya, sambil cari ini ya takjil bisa. Jadi jalan santai bisa, kemudian abis itu jogging yang nggak terlalu ngos-ngosan ya, oke bisa juga. Nah kalau untuk berdasarkan dari anjuran Kemenkes, memang itu kan kalau di Kemenkes tadi selain GGL nih, ya istilahnya ya, gula, garam, lemak dibatasi, ada juga nih aktivitas fisik. Jadi kita harus melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 menit sehari. Jadi ya bisa lah luangkan waktu 30 menit muter-muter gitu, jalan santai gitu ya Bu. Oke, jadi itu dia gimana caranya kita menyeimbangkan antara apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan juga gimana caranya kita melakukan exercise gitu ya Bu, sesuai dengan status gizi kita. Nah mungkin teman-teman ini juga nggak tahu status gizi itu gimana taunya gitu. Saya taunya, saya tinggi badan segini, berat badannya segini, tapi status gizi saya itu sebenarnya seperti apa? Sekalian ini konsultasi gitu teman-teman.
Jadi gimana itu Bu? Baik, ini kayaknya kuliah singkat 1 SKS ya? Oh gitu, boleh. Baik, jadi untuk yang penilaian status gizi sebenarnya kan ini kan memang sering dilakukan dengan beberapa ahli gizi ya. Cuman ada beberapa perhitungan yang bisa dilakukan, itu adalah untuk menentukan energi minimal yang diperlukan oleh tubuh. Nah, energi minimal yang diperlukan oleh tubuh seperti basal metabolic rate itu biasanya kita mempertimbangkan terkait dengan berat badan, kemudian mempertimbangkan tentang usia, ya umur pasti beda. Kemudian ada lagi tinggi badan sama aktivitas fisik. Nah, itu kalau seandainya ada perhitungannya memang ada rumus ya yang biasanya untuk dipergunakan begitu, sehingga kita tahu nih berapa nih status gizinya. Kalau di status gizi itu rentang. Jadi kalau di gizi itu ada yang namanya IMT. Mungkin sering terlintas ya, IMT itu adalah indeks massa tubuh. Jadi proporsi tubuhnya tuh bagaimana. Nah, indeks massa tubuh yang normal itu adalah 18 sampai 25. 18,5 sampai dengan 25 gitu. Kalau seandainya di bawah 18,5 berarti kita kategorinya apa nih? Kurus. Kurang gitu ya. Nah, iya, kurus. Kalau lebih dari 25 itu biasanya berat badannya lebih. Kalau di atas 30 gimana ya? Mohon maaf ya. Berarti harus dikurangi ya. Obesnya pun itu ada tingkatan, ada obes 1, obes 2, obes 3. Mungkin kalau untuk teman-teman lainnya kalau tanpa perhitungan ya, itu bisa melihat pada tabel angka kecukupan gizi. Biasanya kalau di tabel cukup ngeliat tabel aja enggak? Jadi di tabel itu biasanya sudah ada nih koreksinya, koreksi umur. Berarti umurnya berapa? 22 tahun. Oke, baik, masih sangat muda sekali ya. Baik, di situ akan tertera perempuan usia 22 tahun dengan berat badannya nanti berapa, nah itu akan ada berapa gitu. Sama tinggi badannya juga gitu ya. Jadi ada koreksi berat badan, koreksi tinggi badan gitu. Kalau dirasa pas nimbang saat ini, aduh kok kayaknya berlebih ya. Nah, berarti kan bisa jadi nge-reminder ke diri kita ya untuk bisa meningkatkan berat badan sesuai dengan proporsinya. Defisit kalori itu. Defisit kalori biasanya kan kalau kalau defisit kalori kan maksudnya ketika orang mau diet tentang penurunan berat badan, kayaknya yang awam kata-kata yang terdengar biasanya defisit kalori ya. Defisit maksudnya defisit kan bagaimana? Boleh kita mengurangi kalori yang kita yang kita butuhkan dipangkas, tapi tidak memangkas itu adalah energi minimal. Energi minimal itu seperti apa? Energi yang kita perlukan untuk contohnya kan organ kita kan juga butuh energi ya. Kayak detak jantung butuh energi, kemudian aliran darah juga butuh energi. Kalau kita memangkasnya terlalu rendah, pingsan yang ada. Gitu. Jadi boleh dipangkas, tapi tidak memangkas sampai dengan batas minimum untuk kita beraktivitas. Boleh sih. Ya, soalnya kan biasanya teman-teman tuh taunya sebelum Ramadan ini ya, sebelum puasa mereka tuh taunya intermittent fasting, terus nanti mereka pergi exercise, olahraga, terus nanti mereka taunya makanan dia tuh defisit kalori, dan udah setelah itu udah. Tapi ini kan beda lagi karena kita puasa, berarti itu udah mengganti intermittent fastingnya. Terus kita masih tetap bisa exercise yang ringan, dan defisit kalori juga tetap masih bisa gitu ya Bro. Iya, dengan pemilihannya tadi ya tetap harus makan karbohidrat. Sebenarnya karbohidrat itu nggak jahat ya, tapi kan harus dibatasi ya. Jadi tetap harus ada karbohidrat, nasi ataupun biasanya diganti nasi merah mungkin. Berarti suka konsumsi nasi merah? Gak suka karena rasanya beda ya Bu. Pilihan ya sebenarnya ya. Oke, nggak suka beras merah nasi merah boleh lah di nasi putih ya, tapi dikurangi. Betul, komposisinya disesuaikan begitu. Biasanya kayaknya nasi merah, nasi hitam kenapa lah gitu ya biasanya gitu ya. Kemudian juga boleh pakai brokoli. Kemudian kalau nggak brokoli ya daun sayuran yang ada di sekitar kita pun juga nggak masalah, karena prinsipnya untuk pengaturan diet itu adalah yang mudah didapatkan, yang sekiranya harus banget nih makan salmon, nyari salmon kemana coba ya, enggak ya. Berarti menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebenarnya untuk kandungan protein itu juga di setiap ikan banyak ya, mulai dari ikan gabus banyak juga gitu. Kemudian habis itu untuk konsumsi sayur di daun kelor juga ada. Pilihan makanan yang beragam. Tapi untuk snack juga bisa ya. Maksudnya kan kadang kita juga butuh snack ya, snacking time nih, ngopi ataupun ngeteh gitu. Tapi untuk snacking time itu tuh dia ada kayak waktunya nggak sih Bu? Kayak misal 1 pekan cukup di 1 hari, atau itu tuh bentuknya ukuran kayak berapa banyak yang kita konsumsi gitu? Kalau untuk snack
tadi ya misalnya snacking time itu bentuknya seperti yang sudah disampaikan terkait dengan frekuensi makan. Karena kan frekuensi makan kita kan contohnya nih untuk orang Indonesia 5 kali ya, jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan, bolehlah disisipin waktu pas pada saat selingan itu. Jadi bukan berarti dalam sehari kita nggak makan snack sama sekali gitu, boleh, tapi kan frekuensi makannya itu disesuaikan. Ya. Nah itu kan tadi ya Bu, tapi sebenarnya ini mungkin sebenarnya seru kali ya kalau teman-teman ini bisa nanya langsung gitu. Benar ya, jadi tapi kan pertanyaan apa nih yang muncul di pikiran kalian gitu? Soalnya ini jadi jatuhnya tuh pertanyaannya dari saya gitu kan, kayak oh ini nih pertanyaan saya nih, mungkin bisa mewakili teman-teman yang ada di rumah gitu. Jadi pertanyaannya tuh gimana kalau misal frekuensi makan kita itu nggak 100%, apa yang akan kita alami gitu? Karena ya sebenarnya saya tuh kalau dibilang orang Indonesia makannya 5 kali, sebenarnya saya paling cuma 2 kali gitu. Dan kayaknya tidak memenuhi frekuensi makan 100% gitu. Kira-kira gimana Bu? Untuk pemenuhan frekuensi makan yang memang tidak mencukupi 100% gitu ya, itu salah satunya kan memang harus kita menyesuaikan lagi balik ke tubuh kita ya. Satu, karena kan kita harus ada energi minimal nih yang harus ibaratnya ke saving nih di dalam tubuh. Di saat kita nggak ngapa-ngapain pun, di saat kita sedentar ini contohnya rebahan, kemudian main handphone, kan seluruh organ kan masih memerlukan energi. Kalau itu terus-menerus biasanya bisa menyebabkan asam lambung mungkin ya, ataupun kelelahan biasanya. Kalau enggak, kita terus-terus melakukan terus-menerus berkelanjutan. Kalau seandainya pada saat respon imun tubuh, balik lagi ya, respon imun tubuh kita contohnya menginginkan kayak makan yang manis atau nggak makan gula, itu biasanya udah langsung kalap, langsung makan sekali banyak. Sekali makan es krim berapa, habis makan manis lanjut lagi makan yang asin, biasanya gitu untuk kontrol sendirinya gitu. Oke, mungkin sekarang ini aku mau tanya respon Ibu nih tentang yang masih booming banget, yang masih tren, kayaknya kita dengar di mana-mana gitu ya, tentang kayak remaja putri yang keseringan makan seblak sampai menyebabkan anemia gitu. Itu gimana tuh Bu? Iya. Baik, untuk fenomena itu kan biasanya sering muncul ya. Biasanya kalau kita kan sering mainnya kan gadget ya, TikTok kan, atau enggak ya di beberapa platform lainnya. Nah untuk remaja, apalagi kan ini kita bulan Ramadan ya. Tadi balik lagi, bulan Ramadan itu kan kita harus berpuasa, kemudian antara asupan sama yang energi ekspenditur yang dikeluarkan kan harus seimbang. Sehingga untuk pemilihan makanannya pun harus disesuaikan juga sesuai dengan isi piringku. Sebenarnya menerapkan isi piringku itu kalian sudah sangat baik karena itu sudah terkontrol semuanya, mulai dari karbohidrat, protein dan yang lain-lainnya, sama piramida gizi seimbang gitu. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak beragam, itu saja kan ada ya orang yang ketika dia suka dengan satu makanan itu terus yang dimakan berkelanjutan begitu, sehingga itu tidak memenuhi zat gizi yang lainnya begitu. Seperti yang kita ketahui kalau untuk di seblak mungkin kalau seandainya ada campuran sayur kayaknya nggak terlalu banyak ya, paling sawi, cuma topping aja gitu ya Bu. Benar, jadi sayurannya topping ya jadinya ya, pelengkap gitu ya. Nah untuk yang seblak sendiri, kalau mau dikonsumsi pada saat bulan Ramadan nih, mungkin kayaknya enak ya, anget-anget ya. Pada saat buka puasa, nggak apa-apa ya, sesekali ya, tapi tetap ada beragam, tidak berkelanjutan. Karena kan kita mengingat komposisinya tadi yang tidak terlalu komplit ya. Seblak itu paling tinggi kandungan dari karbohidrat, biasanya kan ada tepung ya. Yang walaupun dia seafood, tapi kan dia terbuat dari tepung ya. Kemudian ada lagi tinggi kandungan lemak. Nah, biasanya kalau mau lebih sehat lagi, boleh deh di mix dengan adanya telur, adanya sayurnya agak sedikit diperbanyak gitu. Jadi sebenarnya nggak dosa sih makan seblak. Jadi ini sebenarnya bukan salah seblaknya gitu ya Bu, tapi karena kurang beragam aja. Karena kan kita harus beragam ya mengkonsumsi makanan begitu. Kemudian biasanya ketika kita selesai makan seblak nih, pedes kan, biasanya sering dicari itu adalah salah satunya teh nih. Es teh kok kayaknya paling primadona ya, segar gitu dengan warnanya yang kuning menggugah selera ya. Kemudian pas ya, es teh itu sebenarnya di tehnya itu sendiri sebenarnya ada kandungan tanin. Jadi sehingga ketika kita mengkonsumsi berbarengan nih antara makanan, kemudian setelah itu tanpa ada jeda kita langsung minum es teh, gitu langsung minum tehnya. Justru zat yang ada pada teh si tanin itu dia mengikat kandungan gizi yang ada pada makanan, jadi terbuang semua gitu ke urin gitu melalui ya
urin, sehingga kita tidak mendapatkan zat gizi secara optimal begitu. Itu yang menyebabkan seseorang ataupun remaja tersebut dia mengalami anemia. Berarti nggak boleh dong Bu kita minum teh, boleh, tapi setidaknya ada jeda waktunya 1 jam begitu. Alangkah lebih baiknya biasanya mungkin es jeruk ya, karena kan vitamin C itu dia akan lebih baik mengikat zat gizi lainnya. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan itu kan lebih baik beragam ya. Kenapa? Karena zat gizi itu saling berkaitan. Jadi ada yang mengikat, ada yang menyerap gitu. Jadi apa ya, dia semacam kayak transportnya gitu, yang mengangkut begitu. Kalau es teh tadi dia justru malah mengikat dan mengeluarkan. Jadi kita nggak dapat apa-apanya nih. Iya, gitu. Itu yang menyebabkan anemia. Terus mungkin agak kelewat nih tadi sebenarnya tentang serat di buah-buahan gitu ya Bu. Nah sebenarnya buah-buahan itu baiknya kita konsumsi sebelum atau setelah? Iya. Kalau untuk anjuran kan memang baiknya sebelum ya, iya, untuk memperbaiki. Tapi ada beberapa kondisi di mana ketika kita mengkonsumsi buah malah justru membuat perutnya nggak nyaman. Iya, mungkin kalau Mbak Ati sendiri gimana kondisi tubuhnya? Kita beda-beda nih. Iya. Sebenarnya kalau saya aman-aman aja. Tapi kan kayaknya kebanyakan orang tuh makan buah setelah makan. Kayak tujuannya cuci sebagai mulut dulu. benar-benar istilah pencuci mulut ya. Biasanya pencuci mulut kan di akhir. Iya. Kalau untuk makan buah biasanya memang lebih baik di awal sebelum makan gitu. Hal ini mungkin bisa juga diterapkan ataupun bisa dilakukan pada contohnya penderita DM yang dia sedang berpuasa. Jadi untuk menekan asupan karbohidratnya biar nggak kebanyakan, betul. Jadi bisa nih kita makan buah dulu atau enggak makan sayur dulu gitu baru nanti. Nah untuk yang kondisi orang sehat pada umumnya lebih baik sih mengkonsumsinya sayur. Buah terlebih dahulu gitu. Tapi buahnya harus yang milih ya, jangan buah yang asam, yang kecut gitu, enggak gitu. Ya, jangan tiba-tiba buka puasa makanya durian gitu Bu. Itu buahnya bergas, jadi langsung flatulen, kembung gitu. Ya. Jadi kira-kira apa Bu buah yang paling bagus gitu untuk dikonsumsi saat puasa? Baik. Buah yang untuk semua makanan itu kan dia beraneka ragam ya. Maksudnya kan semua kandungannya itu pasti ada kandungan flavonoid gitu ya. Kemudian ada lagi kandungan flavonoid itu adalah sebagai antioksidan untuk tubuh kita ya. Nah setiap buah-buahan itu punya kandungan itu gitu. Asal yang kita kondisikan dengan kondisi tubuh kita. Balik lagi tadi ya. Kalau Mbak Ati sendiri nggak ada masalah dengan perutnya gitu, saya mah aman-aman aja Bu ya. Baik, berarti bisa konsumsi buahnya jeruk atau enggak pepaya begitu ya. Buah yang pada umumnya yang sering kita temui aja. Jeruk, pepaya, alpukat. Iya. Oke, jadi biasanya kan kita juga diet tuh nggak cuma kontrol makan, terus juga kita olahraga. Biasanya tuh banyak banget suplemen-suplemen yang kita konsumsi gitu saat diet. Nah itu kira-kira aman atau enggak sih Bu? Apalagi ini bulan puasa gitu kan, udah juga nggak makan selama 12 jam terus diisi sama suplemen yang belum tentu gitu loh Bu. Baik, untuk pertanyaan ini ya, suplemen itu kan kita harus tahu dulu nih sebelum ke suplemen kita harus tahu dulu apa kondisi kebutuhan diri kita ya gitu. Suplemen yang mau kita konsumsi apa nih biasanya, ataukah suplemen vitamin C? Vitamin C biasanya memang sudah ada di kandungan makanan kita ya. Habis itu ya buah, kemudian sayur. Suplemen sendiri itu bisa bisa kita konsumsi pada seseorang yang dia punya kondisi khusus. Kondisi khusus seperti apa? Contohnya ibu hamil. Gitu. Iya, ibu hamil yang dia memang bisa berpuasa ya, masih trimester 1 ya, gitu, masih di bulan-bulan pertama begitu. Itu bisa mengkonsumsi suplemen. Kalau seandainya kondisi tubuh kita sudah cukup dengan apa yang kita makan begitu ya, mulai sayurannya lengkap, kemudian buahnya lengkap, kemudian kita juga mengkonsumsi air putihnya cukup ya, itu untuk suplemen sebagai tambahan mungkin tidak dikonsumsi juga tidak masalah. Sebenarnya kan suplemen itu dia hanya sebagai pelengkap. Kalau untuk perempuan biasanya suplemen yang paling sering dikonsumsi atau yang dianjurkan biasanya adalah TTD. Iya. Apa itu TTD? Tablet tambah darah. Oh gitu. Untuk menekan anemia. Biasanya kan kalau perempuan kan sering ada tamu ya setiap bulannya ya. Biasanya untuk mengganti gitu ya, ataupun untuk meningkatkan kadar hemoglobin di dalam darah, sehingga biasanya kita nih harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu salah satu sebagai program pemerintah juga. Berarti sering minum tablet tambah darah? Nggak mungkin sebut merek kan ya, yang depannya X. Jarang ya. Ada anemia nggak? Dirasa pusing, lemas, letih, lesu? Enggak sih, kayaknya kalau sekarang ini cuma lapar ya Bu. Iya, udah di jam-jam rawan ya. Iya benar. Iya.
kalau seandainya kita merasa tadi ya tubuhnya dirasa tadi kurang untuk asupan ya, lemah, kemudian mulai ngantuk, biasanya responnya ngantuk ya. Kalau ketika kita mulai ngantuk, tandanya asupan oksigennya mulai berkurang nih di otak, mulai nguap. Nah itu bisa nih kita tambahkan suplemennya tablet tambah darah. Untuk vitamin C sendiri, kalau seandainya kita jarang makan buah, sayur nggak pernah, boleh nih makan suplemen untuk membantu. Jadi suplemen itu hanya sebagai membantu saja, bukan yang utama ya. Jadi itu kayak opsional gitu ya. Betul. Untuk kebutuhan kita. Oke, mungkin itu dia informasi yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Kayaknya banyak banget informasi yang akan didapatkan oleh teman-teman yang ada di rumah. Terus terakhir nih Bu, karena tadi itu udah pertanyaan terakhir gitu. Sedih ya. Iya gitu. Semoga masih ada lagi nanti ya Bu. Insya Allah semoga berkelanjutan. Edisi-edisi selanjutnya gitu. Dan ada nggak Bu closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Closing statement ya. Biasanya untuk closing statement ini harus yang menarik ya. Aduh, saya harus mempersiapkan dulu ya closing statementnya. Okay. Oh gini aja deh, saya kasih pilihan Bu. Pilihan ya. Lanjutin podcast atau kasih kata-kata? Aduh. Lanjutin podcast. Sebenarnya pingin lanjutin podcast ya. Iya. Seru ya, semakin menarik ya. Tapi untuk waktu yang semakin panjang boleh deh saya pakai kata-kata. Oke. Kata-katanya Bu hari ini. Boleh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo mulai diet sehat dari sekarang Le. Wes. Keren banget ya. Jadi teman-teman boleh mulai diet dari sekarang, mumpung kita masih ada momentum puasa, sekaligus kita ibadah, kita punya body goals juga, kita sehat gitu ya. Jadi teman-teman mulai diet sekarang, tunggu apa lagi? Ya kan Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anti telah menyempatkan hadir untuk berada di tengah-tengah kita pada podcast hari ini di UAP TV Podcast. Dan semoga kita bisa melanjutkan podcast-podcast selanjutnya dengan tim dari S1 Gizi atau mungkin dari yang lain gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus podcast UAP TV yang akan kita tayangkan di YouTube UAP TV. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.